Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zomare, yang akan melanjutkan cerita tertunda dalam video Diary Langkah Kaki bagian 1. Dan kali ini adalah akhir dari part sebelumnya, di mana Denny dengan segala sepak terjangnya mengisahkan perjalanan hidup untuk mencapai kata bahagia menurut prinsipnya. Dan di part akhir ini, Denny pun mencurahkan isi hati mengenai penyakit ganas yang diderita, yang akhirnya menyadarkan diri Denny dari ketersesatan kehidupan. Kita langsung saja simak cerita Denny yang diutarakan kepada saya dengan penuh keharuan dan penyesalan. Setelah di video sebelumnya, Denny menceritakan saat satu hari mereka mendapat pelanggan lelaki penyuka sesama jenis dari luar negeri. Denny merasa bangga katanya. Begitupun Adi. Bayaran mereka jelas dijanjikan 5 kali lipat. Dan hal itu memang harapan terbesar dari Denny dan Adi. Denny berujar kepada saya, ada yang berbeda saat mereka sekarang melayani para lelaki. Dulu, ketika Denny dan Adi di calling wanita-wanita kesepian, merekalah lelaki yang memberikan servis dan siap jadi pemuas. Namun sekarang, katanya ketika harus melayani sesama lelaki, merekalah yang harus berada di posisi sebagai wanita, yang harus mau melakukan apapun. Denny tertunduk seraya mengusap pipinya yang dialiri air mata, dan berkata sama saya, "Terkadang, Kang, aku benar-benar merasa nista dan hina. Di balik uang yang saya dapatkan begitu banyak, kenikmatan yang aku rasakan, namun ada kerapuhan yang menghinggapi jiwa aku. Kenapa hidupku jadi diperbudak nafsu begini?" kata Denny dengan suara yang terdengar sesak. Dan saya hanya bisa menepuk pundak Denny agar merasa terkuatkan. "Sabar, Den," ucap saya singkat. Setelah bergumam demikian, Denny menarik napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Katanya malam itu malapetaka yang tak terduga terjadi. Denny yang harus melayani lelaki penyuka sesama jenis dari negeri London yang berusia cukup tua, sama sekali tak menyangka kalau Denny harus mendapatkan perlakuan kasar sebelum melakukan aktivitas seks. Denny disiksa, dipukul dengan alat semacam pecut dari kulit sampai sekujur tubuh Denny lebam. Punggung hingga kaki dan tangan terdapat luka-luka cambukan. Kata Denny saat itu dia merasakan kesakitan dan hampir ingin kabur dari sana. Namun si pelanggan itu bilang, inilah sensasi yang dia mau. Dan setiap pukulan yang dilayangkan langsung dibalas dengan hamburan uang yang dilemparkan sebagai bayarannya. Dan Denny pun lupa akan sakitnya. Malam itu jadi malam yang sungguh kelam, tapi juga membanggakan bagi Denny, katanya. Sebab apa? Walaupun dia mendapatkan perlakuan kasar, yang penting dia mendapatkan bayaran yang besar. Dan hal itu berlangsung full 1 malam. Sehingga ketika selesai tugas Denny, tubuh Denny benar-benar remuk. Dia mengatakan kepada saya,
dia harus melayani nafsu seks si bule itu berulang-ulang. Siksaan yang tak berhenti pun harus dia terima. Dan setelah itu usai, pulanglah Denny dengan uang yang begitu banyak, memenuhi hampir setengah kantong ransel anak sekolah yang biasa dia bawa kemana saja dia pergi. Meskipun harus dengan langkah gontai dan raga yang berantakan, Denny tetap merasa senang. Begitu katanya. Dan saya benar-benar sudah sampai pada puncak perasaan yang sangat getir mendengar itu semua. Sama sekali saya tak mengira sebegitu pedihnya yang terjadi sama Denny. Lalu Den, bagaimana sama Adi? Tanya saya penasaran kejadian apa yang dilalui Adi. Dan Denny pun kembali bercerita. Katanya, setelah malam malapetaka itu berakhir, mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Mereka pun bercerita pengalaman masing-masing. Dan Denny mengatakan kepada saya bahwa Adi lebih parah mendapatkan perlakuan dari pelanggannya yang berasal dari Afrika. Adi diperlakukan bak budak belian dengan kejam. Adi ditelanjangi, lalu bagian tubuhnya dikencingi. Terus ditetesi lelehan lilin yang sengaja dinyalakan. Dengan parau, Denny pun terus bercerita. Semakin Adi ataupun Denny menjerit kesakitan, si lelaki pelanggan mereka semakin liar dan senang. Adi katanya malam itu seluruh tubuhnya seperti melepuh. Belum lagi perlakuan lain yang tak dikira sebelumnya. Perlakuan seks lelaki Afrika itu benar-benar membuat Adi tak berdaya. Benda tumpul sejenis botol merajam bagian, mohon maaf, anus Adi katanya. Astagfirullah. Saya benar-benar merinding mendengarnya. Sumpah, ini sangat mengerikan. Tapi saya tidak bisa apa-apa, selain hanya diam, menunggu cerita berikutnya. Lalu Denny pun terus berbicara. Setelah malam itu terlewati, Denny dan Adi tak lagi bertemu. Kata Denny, entah kemana Adi setelah itu. Dan yang Denny rasakan, semenjak dia mendapatkan perlakuan demikian, tubuhnya mulai rapuh. Berawal dari bagian punggungnya yang mulai gatal-gatal, panas dan sungguh perih, sehingga membutuhkan hampir seminggu dia tak bisa pergi kemana-mana. Mau berobat ke dokter pun tidak Denny lakukan, karena Denny merasakan takut pertanyaan-pertanyaan yang akan dia hadapi. Menceritakan kepada ibu bapaknya pasti akan mendatangkan tanda tanya yang akan merepotkan. Yang bisa Denny lakukan hanya membeli obat seadanya yang dia tahu. Salep dan obat-obat gatal serampangan dia cari untuk meredakan rasa sakit di seluruh punggungnya. Dan katanya sempat sembuh, sehingga Denny cukup senang lepas dari kekhawatiran itu. Uang hasil meladeni lelaki asing itu Denny berikan separuh untuk keluarga seperti biasa. Selebihnya, dia simpan untuk poya-poya dan membeli barang-barang mewah seperti biasanya. Dalam angan Denny, dia merasa bangga akan pencapaian itu, walaupun kalau dipikir-pikir sangat mengerikan. Dan Denny mulai tidak mau mendapatkan pelanggan demikian. Setelah beberapa minggu, Denny mencoba mengontak Adi. Tak pernah berhasil katanya. Malah,
yang Denny dapatkan ketika dia mencari ke rumah Adi. Kata tetangganya, Adi sedang dibawa ke rumah keluarganya di lain kota oleh karena Adi sakit. Dan Denny pun cukup kaget. Dalam pikirannya, Denny langsung menebak, jangan-jangan Adi sakit karena akibat kejadian malam malapetaka itu. Dan benar adanya. Katanya, Adi sempat sembuh juga, lalu kembali sakit oleh karena sekujur tubuhnya seperti borokan. Keluarga Adi juga mengatakan bahwa ketika Adi diobati di rumah sakit di Bandung, dari anus Adi mengeluarkan nanah. Dan hampir 2 bulan diobati di luar kota, kata keluarganya, Adi meninggal dunia dengan sangat mengenaskan. Denny pun menangis terseduh-seduh saat itu di hadapan saya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Denny tidak langsung menghentikan ceritanya. Dia tetap mengalurkan kejadian yang dia alami setelah mendengar Adi tiada untuk selamanya. Kata Denny, semenjak Denny tahu Adi meninggal, Denny mulai merasa ketakutan dan sering didera pikiran-pikiran aneh. Walaupun katanya saat itu dia baik-baik saja. Namun ternyata kekhawatiran dirinya terjadi juga. Oleh karena mulai panik dalam batinnya, sehingga Denny tak lagi bisa tidur nyenyak. Ditambah kesedihan yang selalu datang ketika mengingat sahabat seperjuangannya. Dan stres pun melanda Denny kala itu. Tubuhnya mulai lemah. Diawali dari bagian bokong yang mulai gatal-gatal tak tertahankan. Lalu menjalar ke bagian punggung sampai akhirnya wajah, dada, tangan, kepala, dan sampai muka. Penyakit yang sangat menyiksanya mulai mendera. Setiap malam, Denny berguling-guling dan mengerang kesakitan. Menggaruk tubuhnya sana-sini yang semakin memperburuk keadaan. Keluarganya mulai khawatir, dan akhirnya Denny dibawa ke rumah sakit terbesar di Bandung. Lalu dokter pun memberikan vonis kalau Denny terkena kanker kulit ganas, semacam sipilis atau lebih dikenal dengan penyakit Raja Singa. Waktu itu sebutannya demikian. Penderitaan Denny pun terus berlangsung, dan dia masih dengan kesombongan dirinya yang memiliki uang banyak, dia yakin bisa mengobati penyakitnya. Sehingga setiap saat dipakailah uang hasil jerih payah itu untuk berobat. Namun hasilnya tidak ada yang berguna. Dengan urayan air mata penyesalan, Denny terus berujar. Memang katanya, setelah diberi obat, sakitnya bisa sembuh beberapa hari. Tapi kemudian, kambuh lagi dan semakin menyakitkan. Begitu terus sampai pada titik keuangan Denny benar-benar habis. Orang tuanya pun tidak bisa berbuat banyak. Dan Denny pun akhirnya dibawa pulang, tak lagi mampu diobati oleh karena biaya yang tak sedikit. Sampai hari ini Kang Ray ada di hadapan aku sudah pasrah. Aku sadar ini hukuman Tuhan untuk aku, dan penyakit ini yang menyadarkan aku akan jumawanya hidupku, yang mungkin sampai mati aku akan derita. Ungkap Denny menurut
menutup ceritanya, dan pecahlah tangis pilu dari Denny yang tak tertahankan lagi di hadapan saya. Sementara itu, saya benar-benar kehabisan kalimat. Antara bingung harus berkata apa, karena sebegitu hebatnya kisah yang Denny lalui. Kehidupan yang sungguh tragis dengan liku-liku yang begitu terjal. Namun, kebisuan saya terbuyarkan oleh raungan suara tangis dari Ibu Rodiah. Ibunya Denny yang tiba-tiba nyelonong dan langsung memeluk Denny yang sedang menangis juga. Pilu dalam dada saya mulai menyembul melihat hal itu. Tanpa kata, saya hanya mengusap-ngusap punggung Denny dan Ibu Rodiah yang sedang berdekapan. Saya hanya mampu tertegun, seraya mengucapkan kata sabar untuk Denny dan Ibu Rodiah yang sedang benar-benar mencurahkan beban di dalam dada mereka melalui tangisan. Untuk beberapa saat, saya membiarkan semua itu terjadi, agar segalanya lebih tenang. Mungkin dengan demikian, kesesakan dalam dada Denny juga Ibu Rodiah menjadi lega. Dan setelah beberapa saat segalanya menjadi hening, Denny pun kembali mengatakan sesuatu sama saya. "Kang Rey, itulah yang terjadi dalam hidup aku. Terima kasih Kang Rey sudah mau datang dan mendengarkan semua keresahan dalam hati aku selama ini. Karena aku gak tahu harus bercerita kepada siapa," kata Denny sambil sejenak menarik napas beratnya. "Dan untuk Mama, maaf segala salah Denny ya, Ma." Denny pun kembali berucap sambil menoleh Ibu Rodiah yang tak henti-hentinya menangis. Dengan senang hati, Den, Akang jujur saja tidak bisa berkata apa-apa untuk semua apa yang Akang dengar. Tapi percayalah, Den, semua yang sudah Denny lalui tak bisa kita ulangi, dan tak bisa kita juga mengeluhkannya. Keterbukaan Denny saat ini semoga bisa membuat kamu lebih lega dan bisa semangat untuk sehat. Dan yakinlah, Allah Maha mengatur segalanya. Mungkin hal ini terjadi oleh karena kasih sayang Allah sama Denny. Dan yakinilah, Allah ingin kamu menyadari segala kekeliruan yang selama ini kamu lakukan. Akang tidak berhak menyalahkan kamu atas semua yang terjadi. Tapi jika Akang boleh memberikan sedikit nasihat, juga saran untuk Denny sebagai sahabat, yuk kembali kepada yang Maha menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Den. Berserah dirilah dan kembali ke jalan yang dikehendaki Allah. Allah pasti menerima kita, Den. Bagaimanapun buruknya kita, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Yakinilah itu. Dan satu lagi, Den, yuk Denny sekarang semangat berobat ya. Minta kepada Allah agar Denny diberikan kesembuhan, sambil terus ikhtiar semampu kita. Jawab saya panjang lebar, memberikan apa yang ada dalam benak saya untuk Denny yang tertunduk sambil terus menangis. Terima kasih, Kang. Insya Allah aku akan terus memperbaiki jalan kakiku yang salah. Denny pun menjawab dengan suaranya yang semakin parau. Dan cerita pun berakhir sampai di sana. Akhirnya saya pun berpamitan setelah waktu sholat asar hampir datang. Dan saya pun berjanji kepada Denny untuk menyisihkan waktu agar saya bisa menjenguk Denny di kemudian hari. Ibu Rodiah dan Denny sangat senang sekali kelihatannya. Begitupun saya.
Melihat perubahan wajah Denny yang lebih sumringah dan tidak lagi tertekan oleh perasaan yang selama ini dipendam, saya sangat bahagia. Lalu, saya pun langsung berlalu meninggalkan rumah Denny dengan berbagai perasaan yang ada di dalam benak saya. Dengan kuda mesin kesayangan, saya melaju membelah jalanan kota Bandung untuk pulang ke rumah. Dan selama dalam perjalanan, begitu hebat pikiran dan hati saya bergejolak setelah tuntas mendengarkan kisah Denny. Ada rasa yang sangat pilu akan keadaan Denny yang saya lihat. Dengan penyakitnya yang ganas, Denny harus berjuang merasakan rasa sakit itu. Tapi di balik itu, ada juga rasa ketir oleh karena begitu berlikunya kehidupan seorang anak seperti Denny. Ada pula rasa bangga yang teramat saya syukuri saat itu. Karena dengan kisah Denny yang saya ketahui, saya semakin yakin Allah sayang kepada saya. Entah apa yang terjadi jika saya mengumbar hawa nafsu dan keinginan hati saya yang begitu besar. Salah satu contohnya, mencari pasangan sesama jenis. Ingin kadang-kadang saya merasakan mencoba mencintai sesama lelaki. Dan ingin juga saya memiliki pemikiran masa bodoh dengan segala aturan agama dan Tuhan. Tapi semua keinginan itu saya telan bulat-bulat. Karena pada akhirnya, sehebat apapun manusia memberontak, sejaya apapun manusia mampu cuek dengan aturan Tuhan, ketika Tuhan langsung turun tangan dengan peringatan, hukuman, ujian, ataupun musibahnya, tidak ada satupun manusia yang bisa menolongnya selain kembali pasrah memohon kepada Tuhan. Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih ya Allah atas segala kasih sayangnya kepada saya. Gumam isi hati saya selama perjalanan itu. Pertemuan saya dan Denny terus berlanjut. Beberapa kali saya sempat menengoknya dan terlihat saat itu Denny semakin sehat. Namun kemudian, minggu-minggu lainnya ketika saya menengok Denny kembali, Denny dalam keadaan drop dan tidak mau makan. Yang dia lakukan hanya berbaring seraya merintih kesakitan oleh karena seluruh tubuhnya seperti mengeluarkan nanah dan luka-luka. Astagfirullah. Sungguh saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan dan mendoakan. Semoga Denny kuat menerima ini semua. Dan akhirnya, di lain hari ketika saya datang kembali, namun tidak bisa ketemu sama Denny. Oleh karena katanya Denny dibawa ke rumah sakit di kota Banten, yang saat itu belum jadi provinsi. Kemudian, beberapa hari semenjak itu, saya pun mendapatkan pesan singkat dari keluarga Denny, yang mengabarkan bahwa Denny tak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hanya mampu mendoakan melalui SMS. Semoga almarhum Denny diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala salah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di usianya yang ke-26, di tahun 2006, Allah memanggil Denny untuk pulang ke haribaan selamanya. Sesaat, saya tertegun
kembali meresapi kisah Denny yang begitu berliku sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ini menjadi sesuatu yang sangat tragis daripada kisah hidup saya. Semakin nyata bahwa Tuhan tidak pernah iseng dalam menciptakan makhluknya. Saya saat itu memang tidak bisa bertakjiah, oleh karena jarak dan waktu yang sangat jauh untuk ditempuh. Denny katanya dimakamkan di kota Banten, kota asal ibunya. Namun saya berjanji kepada Ibu Rodiah, satu saat saya akan berkunjung dan berziarah ke makam Denny. Terima kasih Denny Setiaji untuk kisah hebatnya. Memori Diary Langkah Kaki bagian 1 tamat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.